Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi SD Tanazir kelas 6A, 6B, 6C? Semoga dalam kondisi sehat semua. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan PTS 2. Semoga nanti nilai PI-nya bagus-bagus ya. Dan baik, kita lanjutkan materi selanjutnya di bab 12. Ya, kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, ini yang kita akan pelajari ya, kelahiran Nabi Isa alaihissalam, pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul dan wafatnya Isa alaihissalam. Seperti apa? Simak baik-baik ya. Bisa dibuka buku paketnya di bab 12 ya. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina atau Palestina ya. Ibunya adalah Maryam binti Imran ya. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa yang mendatanginya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah segala sesuatu akan dengan mudah dan dapat dilaksanakan." Setelah itu malaikat Jibril pergi ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam lahir pada tahun 1 Masehi di Palestina. Ibunya bernama Maryam binti Imran dan Nabi Isa dilahirkan ya, tidak mempunyai bapak ya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu malaikat Jibril datang mengabarkan kepada Maryam. Maryam heran ya. Tapi itu tadi ya, kehendak Allah, maka Maryam pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Tidak lama kemudian Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya lahirlah bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Ya. Setelah mengandung, menghindari ejekan, dia pergi ke Baitul Maqdis. Nah, lahirlah seorang bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam bernama Bethlehem. Maryam merasa gembira dan sedih. Kenapa gembira? Karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat. Kenapa sedih? Maryam, karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa seorang ayah. Tapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berubah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuhan. Makanlah. Jika ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya engkau sedang bernazar puasa. Tidak akan bicara dengan siapapun." Ya. Jadi luar biasa ya, sejak kecil Nabi Isa sudah punya kelebihan-kelebihan ya. Ini ya, pohon korma yang ada di samping Siti Maryam ini semuanya berubah menjadi masak atau matang. Ya.
Kemudian kita lanjutkan masih dalam kelahiran. Dan Maria membawa bayinya pulang. Melihat Maria membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu. Menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar, Maryam diam tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya memberi isyarat agar menanyakan hal itu kepada bayinya. Jadi banyak menanyakan ya setelah Siti Maryam membawa anak ya. Tapi Maryam hanya memberikan isyarat, tanyalah kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir? Kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara lantang dan jelas. Aku nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah Subhanahu wa taala wasiatkan agar aku mengerjakan salat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam. Jadi punya mukjizat ya. Ketika masih bayi, ketika ditanya oleh orang-orang yang mengejek ya. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam ya, ketika itu menjawab pertanyaan mereka ya. Kemudian pengangkatan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 30 tahun. Memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat yang sudah tidak murni lagi. Banyak syariah diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri. Jika ada syariah di dalam Taurat itu bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu diubahlah syariah itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa menerima kitab Injil. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran tentang mengesahkan Allah, juga memberikan kabar akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat itu diantara lain adalah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini mukjizatnya. Menyembuhkan penyakit kusta. Membuat burung dari tanah. Ya. Kemudian mengetahui hal ikhwal orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai bukti kenabian Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat tadi ya. Akan tetapi orang-orang Yahudi tidak mau percaya akan Rasul Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mukjizat Nabi Isa alaihissalam melebihi keahlian mereka. Nabi Isa alaihissalam dituduh pengkhianat dan telah memecah belah umat Yahudi. Ya. Mereka tetap saja orang-orang Yahudi tidak percaya dengan apa yang dimujizatkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Malah mereka menuduh Nabi Isa alaihissalam adalah pengkhianat dan telah memecah belah bangsa Yahudi. Ya. Cerita wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Akan tetapi seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas Iskariot berkhianat. Ya. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Raja Yahudi yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam langsung menuju tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Jadi karena tidak percaya terhadap mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan menganggap memecah belah umat Yahudi,
maka Nabi Isa alaihissalam akan dibunuh ya, oleh pasukan Raja Pontius Pilatus. Nah, kemudian ada yang pengkhianat pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas Iskariot, memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot, si pengkhianat tadi ya, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Karena Yudas Iskariot masuk terlebih dahulu ke dalam persembunyian Nabi Isa alaihissalam, maka Allah mengubah wajah Yudas Iskariot mirip ya seperti Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Ya, jadi yang dibunuh itu adalah pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam, Yudas Iskariot ya, yang wajahnya diserupakan mirip seperti Nabi Isa alaihissalam. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Al-Imran ayat 55. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan." Jadi Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit ya. Kemudian intisari pelajaran hari ini adalah sungguhnya Allah menciptakan Nabi Isa adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia," maka jadilah dia. Setelah berusia 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi Rasul. Beliau diutus untuk memimpin Bani Israel. Kepada beliaulah kitab Injil diturunkan. Injil artinya kabar baik, berisi ajaran untuk mengisahkan Allah dan memberikan kabar akan datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Nanti Ustaz akan berikan tugas ya. Nanti. Nah, silakan dibuka di halaman selanjutnya. Dia akan berikan tugas. Intisari yang terakhir adalah kabar wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Allah telah menunjukkan kuasanya. Yudas Iskariot, si pengkhianat, wajahnya diubah seperti Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah diserupakan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot disalib di bukit Golgota. Sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan nanti Ustaz akan berikan tugas ya. Tugasnya via WA saja. Ustaz berikan di halaman berapanya. Baik, Ustaz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami apa yang Ustaz jelaskan. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.